Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama di pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu menjadi kekuatan, menjadi rema, dan membuka setiap mata rohani kita. Bapak Ibu semua, pagi ini saya beri tema, ada kuasa di balik pujian penyembahan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Pujian dan penyembahan punya kuasa yang sangat besar, bahkan bisa memberikan kekuatan bagi setiap kita. Apakah benar? Banyak dari kita mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa kuasa pujian penyembahan itu sangat besar kuasanya. Bahkan pujian penyembahan bisa memberikan kita kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Kita belajar banyak dari kisahnya Rasul Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 25. Di situ menceritakan bahwa ketika Rasul Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka dalam situasi yang tidak mengenakan, mereka dalam situasi yang sulit, penuh dengan tekanan. Mereka ketika dalam tekanan, mereka tidak menyerah, tetapi sebaliknya mereka mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan meresponi pujian dan penyembahan mereka dengan cara yang luar biasa. Seketika tiba-tiba gempa bumi yang dahsyat itu terjadi, sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka dan mereka terlepas. Silas dan Rasul Paulus terlepas. Dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, ini mengingatkan bahwa pujian dan penyembahan bukan hanya sekadar tindakan secara fisik, tetapi juga sebuah ekspresi iman yang kita naikkan kepada kuat, ekspresi iman yang nyata bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengakui kebesarannya Tuhan di atas segala masalah yang kita hadapi. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Percaya, Dia sanggup membebaskan kita dari segala belenggu. Jikalau Tuhan membebaskan Rasul Paulus dan Silas dari penjara, begitupun setiap kita orang percaya, baik itu dalam kekhawatiran kita atau bahkan ketika kita hidup dalam dosa. Dalam kisah Daud juga kita mau belajar, saudara-saudaraku, kita menemukan bahwa meski dalam perjalanan hidupnya Daud, ia juga menghadapi masalah yang luar biasa. Dia ketakutan dan juga ada kekhawatiran. Bahkan saat-saat tergelap dalam Daud punya hidup, dia masih memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam melahirkan mazmur-mazmur Daud yang sampai hari ini menguatkan setiap kita, memberkati setiap kita. Dan kebiasaan orang-orang yang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu, dia punya iman itu akan kuat. Itu akan memperkuat iman kita ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, tetapi juga memberikan kita kebebasan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kita akan merasakan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit yang tidak bisa kita hadapi, tidak ada situasi yang terlalu berat yang tidak bisa kita hadapi ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, ketika pujian dan penyembahan itu selalu kita naikkan. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara semua untuk mari kita miliki sikap seorang penyembah. Dan kita sebagai orang tua juga, mari kita teladani hidup sebagai penyembah yang benar kepada anak-anak kita, dan menjadikan pujian penyembahan itu sebagai bagian dari kehidupan kita, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Keluarga kita pun semua merasakan kemerdekaan itu. Pujian kepada Tuhan penting bagi orang percaya dan mengandung kuasa yang sungguh luar biasa. Dalam pujian penyembahan kita menemukan dan kita mengundang hadirat Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Dalam pujian penyembahan itu juga membawa mujizat dan kemenangan bagi setiap kita. Dan dengan pujian penyembahan juga kita bisa mengusir roh jahat. Kita lihat ketika roh jahat menghampiri Saul, Daud itu dia memainkan kecapi dan roh
jahat itu berlalu daripada Saul. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam kehidupan kita, mari kita biasakan diri kita untuk memuji Tuhan dalam suka, dalam duka, dalam sakit maupun sehat. Ada masalah atau tidak ada masalah, biarlah bibir mulut kita selalu mempermuliakan Tuhan, karena di balik kuasa penyembahan, pujian dan penyembahan, Tuhan berdaulat penuh. Kiranya firman Tuhan di pagi ini memberkati setiap kita dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.